Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi di channel saya Pak Wira pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tentang fitur logging pada Mikrotik router OS yang ada pada router board. Nah, sebelumnya, apakah logging tersebut? Nah, kita simak dahulu. Pemirsa sekalian, logging itu adalah pencatatan berbagai aktivitas sistem dan informasi yang ada di router. Secara default, router OS akan mencatat semua aktivitas dan proses yang terjadi di router dan menyimpan catatan tersebut pada RAM. Log ini bisa dilihat pada menu log. Nah, di sebelah kiri ini sudah terdapat menu log. Mari kita lihat. Klik. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini tadi routernya nyala pada tanggal 9 November dari jam setengah 8. Di sini ada tulisan routernya reboot. Kemudian WLAN hotspot, pressure key, authentication not enable, disable dan sebagainya. Kemudian Ether 1 hidup, link up. Nah, Ether 4 konsol link up, hidup, full duplex dan sebagainya. DHCP client ada mendapatkan IP address sekian. Kemudian ada admin login masuk dengan IP sekian lewat pinbox dan sebagainya ya. Sampai ini sudah berapa jam? Sampai ya sudah sekitar 3 jam berlalu. Nah, ini ada user admin login via telnet, kemudian logout via telnet, nah dan sebagainya. Segala aktivitas dicatat oleh log di dalam router OS itu sendiri. Nah, pemirsa sekalian, log ini akan hilang jika kita mereboot atau merestart router, karena log ini hanya tersimpan pada memori. Dalam artian memori di sini adalah RAM atau random access memory, di mana dia hanya tersimpan pada saat router boardnya hidup. Begitu nanti mati, ini hilang. Ya, seperti RAM pada PC atau pada laptop, dimana kalau PC-nya mati, laptopnya mati, ya data yang ada di memori itu kan akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, mengapa harus ada log atau pencatatan seperti ini? Nah, log atau pencatatan ini sangat penting bagi seorang administrator jaringan ya. Dengan adanya log seperti ini bisa kita lihat, oh ternyata pada jam sekian itu ada terjadi apa, sehingga nanti kalau ada kerusakan pada router, seorang admin itu bisa melihat ada masalah dalam jaringan ya, tidak hanya kerusakan router, ada masalah dalam jaringan, bisa dilihat, oh jam berapa ada permasalahan di dalam jaringan, apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat di salah satunya di log router OS ini. Pemirsa sekalian, untuk log seperti ini sebenarnya kita bisa mengatur apa yang harus dicatat, apa yang sebaiknya dicatat, dan itu nanti akan dicatat di mana. Nah, perhatikan untuk settingnya, untuk men-setting apa saja yang ingin kita catat dan di mana mencatatnya, kita bisa mengaturnya lewat sistem. Kemudian login. Nah, di sini ada dua tab. Yang pertama adalah tab rules,
Yang kedua adalah action. Di tab rules ini adalah tab untuk mengatur aturan-aturan yang diperlukan. Nah, secara default nanti di sini ada topics. Topicsnya itu ada critical, error, info atau warning ya. Jadi kita insya Allah udah tahu lah, critical itu informasi yang kritis, error ada kesalahan, info ya informasi biasa, warning peringatan. Kita juga bisa menambahkan sendiri, misalnya kita ingin menambahkan topik apalah gitu, seperti itu. Nah, info atau apa di sini ada asynchronous, backup, BGP, bridge, ya, sertifikat critical, debug dan sebagainya, banyak sekali. Bisa kita pilih topiknya mau apa. Kemudian prefix, misalnya web proxy ya, atau prefixnya di debug atau tidak. Kemudian actionnya itu, action itu lebih kepada mau dikemanakan ya, mau disimpan di disk atau penyimpanan internal yang bisa tersimpan datanya dalam waktu yang lama di router boardnya, atau di echo nanti tampil sebagai mana new terminal itu tampil langsung pop up, atau memori atau RAM ya, dimana nanti kalau kita reboot akan hilang lognya, atau di remote itu dikirimkan, misalnya dikirimkan ke email atau dikirimkan ke software pihak ketiga. Nah, di sini bisa kita atur semau kita. Itu tentang rules. Nah, kemudian untuk action itu lebih kepada mau disimpan di mana ya. Di sini ada disk, echo, memory, remote. Nah, di sini disk ya seperti tadi disimpan di disknya router board, echo sebagai pop up di new terminal, memory ya di RAM-nya, atau remote bisa dilempar ke software pihak ketiga. Nah, kita bisa mendefinisikan sendiri ya. Jadi misalnya action yang baru misalnya mau dikemanakan atau mau dicatat sebagai apa, kemudian di setting disknya bagaimana, di disk atau di echo atau di emailkan atau di remote dan sebagainya, mau barisnya berapa, kemudian misalnya full disknya itu nanti di stop atau bagaimana, ini bisa kita atur di fasilitas logging. Nah, itu tentang fitur logging dan bagaimana kita mengaturnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengatur sistem logging ini untuk dikeluarkan, dikirim ke software pihak ketiga. Karena nanti pada ujian LSP ya di unit tertentu itu ada mencatat aktivitas router dengan software pihak ketiga. Nah, pemirsa sekalian, banyak sebenarnya software yang terdapat di pasaran untuk menerima log dari router atau log dari MikroTik router board ini ya. Nah, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, salah satunya yang gratis adalah Kiwi Syslog Server. Nah, bagaimana itu? Nah, kita search ya, Kiwi Syslog Server. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah kita temukan. Di sini ada yang free edition. Nah, free Kiwi Syslog Server free edition, kita akan menggunakan ini. Nah, di sini ada free, Anda bisa mengklik download free toolnya. Di sini nanti Anda diminta untuk mengisikan email dan sebagainya. Nah, bagi siswa saya yang akan mengerjakan praktikum logging ini, nah bisa mengakses Kiwi Syslog Server Free Edition yang sudah saya download ya, biar lebih mudah ya, bisa di download lewat address ini ya, lewat URL ini s.id/kiwisyslog. Nah, Anda bisa klik di sini ya, kemudian di download. Nah,
silahkan tunggu prosesnya. Sebelum kita menginstal Kiwi Syslog server free edition-nya, perlu kita pahami dulu Anda nanti akan mengamati log tersebut dari mana. Kalau melihat kasus yang ada di sini, pasti kita sudah tahu bahwasanya admin lah yang berhak melakukan pemantauan terhadap apa yang terjadi dalam jaringan. Nah, karena admin di sini memegang PC konsol, maka tentu saja nanti Kiwi Syslog servernya akan kita install di PC konsol, dimana nanti PC konsol ini akan tersambung kepada Ether 4 atau Ether 5 konsol dengan IP address yang sudah kita tentukan sebagaimana biasanya. Nah, ini perlu kita pahami dulu, karena itu jangan sampai nanti Anda menginstal tetapi letak instalasinya salah. Jadi nanti kedepannya setelah kita nanti menginstal Kiwi Syslog servernya, ada dua hal yang perlu dikonfigurasi. Yang pertama, nanti di router boardnya harus mengisikan IP address PC konsol, dan sebaliknya di Kiwi Syslog servernya harus diisikan IP address dari Ether 4 atau Ether 5 konsol. Jika sudah terdownload, bisa dilihat di tab download. Nah, di sini saya sudah download, sudah membuka juga. Nah, kemudian mari kita install. Nah, mari kita install. Kita klik I agree. Nah, ada dua pilihan, bisa sebagai service atau sebagai application. Nah, kita pilih yang atas dulu aja. This option install Kiwi Syslog server as a Windows service. Kita next. Nah, type installnya kita pilih normal saja, kemudian kita next, kemudian kita install. Nah, untuk melihat bagaimana ini bisa centang, kemudian kita klik finish. Nah, di sini ada notifikasi bahwasanya Kiwi Syslog free version supports up to 5 message sources. Please define them under input in setup. Ya, jadi Kiwi Syslog yang free version itu hanya dapat menerima 5 sumber pesan atau 5 sumber log. Nah, nanti kita definisikan di menu setup di bawah menu input ya, di setup. Oke. Nah, seperti ini untuk hasil instalasinya, dan di sini belum terlihat syslognya bagaimana ya. Karena apa? Ya, karena kita belum melakukan setting dari router boardnya ke Kiwi Syslognya. Oke, nanti akan kita setting. Nah, langkah selanjutnya yang kita perlukan untuk menyampaikan log router ke Kiwi Syslog server adalah men-setting
router board kita. Oke, sebelumnya kita buka dulu file log seperti ini yang banyak tadi. Nah, kemudian kita minimize saja. Ini hanya saya perlukan untuk memperlihatkan kepada Anda nanti apa yang terjadi kalau kita remote atau mengirimkan informasi log ke software pihak ketiga. Baik, caranya bagaimana? Yang pasti, yang pertama kali harus Anda pastikan adalah router Anda sudah tersetting untuk mengakses internet sesuai dengan skenario kasus yang sebelumnya. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya, dan peserta didik saya di SMK Negeri 1 Segen bisa juga melihat ke lembar kerja atau modul-modul sebelumnya. Jadi pastikan identity sudah benar, kemudian interface juga sudah sesuai kasus, kemudian IP address juga sudah sesuai dengan kasus Anda, kemudian DNS juga sudah tidak masalah, kemudian IP firewall NAT juga sudah, artinya software sudah router sudah terhubung dengan internet. Kemudian Anda juga sudah menyediakan DHCP server untuk tamu dan pegawai. Kemudian Anda juga sudah membuat hotspot untuk tamu dan pegawai. Kemudian sudah ada usernya juga. Nah, seperti itu. Karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk logging, ya, untuk pencatatan nanti. Nah, seperti itu. Oke, pastikan itu semua sudah. Kalau untuk pembatasan di kasus, misalnya tidak boleh YouTubean dan sebagainya, tidak boleh mengakses pada jam tertentu dan sebagainya, itu mungkin bisa kita tidak kita konfigurasi dulu, artinya bisa kita abaikan. Yang penting minimal Anda men-setting router nyambung dengan internet sesuai kasus, kemudian hotspot untuk pegawai sudah tersedia, lalu hotspot untuk tamu sudah tersedia. Nah, baru kita mengkonekkan router board ini dengan Kiwi Syslog Service Manager untuk melihat loggingnya. Oke, baik. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita buka pengaturannya lewat sistem, kemudian login. Nah, di sini. Nah, di tab action, nah di sini ada Echo Disk Echo Memory Remote. Nah, kita yang remote ini kita double klik. Nah, di sini ada name remote, type remote, kemudian remote address. Nah, remote address ini kita isikan IP address di mana Kiwi itu terinstall. Nah, yaitu di laptop saya yang merupakan laptop konsol, ya, atau PC konsol, ya, di 3030. Nah, maka ini diisikan remote address-nya sesuai IP address PC saya, yaitu 30.30.30.2. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, itu baru satu konfigurasi. Nah, konfigurasi lainnya yaitu yang di rules. Yang di rules di sini kita tadi itu error di memori, info di memori, warning di memori. Nah, kita ganti ini di remote. Apply, oke. Kemudian di info remote, apply, oke. Kemudian di warning ganti remote, apply, oke. Nah, kita lihat di sini jadi hilang, ya, jadi hilang, lognya jadi hilang. Nah, karena apa? Karena tadi disimpan di RAM atau di memori, lalu kita ubah jadi remote. Nah, ini hilang di sini. Nah, coba kita lihat di Kiwinya. Nah, ini belum ada apa-apa. Nah, kalau tadi kita sudah mengkonfigurasi di routernya,
maka kita juga perlu mengkonfigurasi di Kiwi Syslog Service Manager-nya, yaitu kita klik File, kemudian kita pilih Setup. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini di bawah input, nah ini kita klik. Nah, di sini kita lihat ada kotak seperti ini. Ini receive message from below IP address. Di sini kita isikan IP address dari router kita yang di Ether 4 konsul ya. Jadi ini 30, kemudian 30, kemudian 1. Kalau yang pakai 30-30X ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, dengan X adalah nomor presensi Anda. Nah, ini kita add. Nah, seperti ini ya, udah. Jadi kita apply. Kita tunggu dulu. Kemudian kita oke. Nah, ini ada tulisan updating service. Nah, coba kita buka. Nah, ini kita masuk ya, kita connect. Coba. Nah, ini ya. Nah, di sini langsung kelihatan saya ingin connect ke router ke 30.30.1, login sebagai admin, password yang keliru. Di sini ada error wrong username or password. Langsung di sini keluar hostname 30.30.1, message system error critical login failure for user admin from 30.30.32 via Winbox. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita connect lagi. Nah, juga ada lagi. Oke. Nah, misalnya sekarang benar ya, misalnya benar. Coba ini sudah benar atau belum? Oh, masih salah ya, masih salah ya. Nah, oke ya, seperti ini yang pembuktian mencoba masuk ke user. Baik, misalnya yang lain. Saya mencoba menghubungkan hotspot wireless ke HP. Nah, jadi di sini langsung keluar DHCP info server 1, yaitu server 1 untuk WLAN hotspot assign 20.20.23 to 2C D0. Sebentar, ini MAC address-nya HP saya. Oke. Ini saya masuk. Nah, hotspot account info debug user 1 login ya. Jadi user 1 saya login, masuk saya. Baik ya, di sini saya sudah memperlihatkan bagaimana menyambungkan logging dari router board Mikrotik ke software pihak ketiga, yaitu di sini Kiwi Syslog Service Manager. Nah, di sini Anda bisa melihat informasi-informasi dari router board yang dikirimkan ke Kiwi Syslog Service. Nah, apa yang terjadi jika saya logout ya? Oke, ini saya coba untuk logout. Nanti di sini kelihatan bagaimana logout. Nah, di sini ada 20 30 logout user request. Kemudian di HP saya juga ada tulisan you have just logout-nya. Jadi bisa termonitor
siapa yang masuk, siapa yang keluar dengan mengaktifkan sistem logging dan juga dengan software pihak ketiga. Selanjutnya, bagaimanakah cara untuk mendapatkan catatan log ini dalam bentuk file teks? Nah, sebenarnya ini semua secara default sudah dimasukkan di file teks. Nah, Anda bisa menemukannya di bawah menu setup. Di sini ada file setup atau di toolbarnya di tanda kertas dicentang ya. Nah, ini kita klik. Nah, kita lihat di sini ada rulesnya default filters ya. Kemudian ada log to file. Nah, di log to file di sini ini ada path and file name of log file, yaitu alamat di mana file log tersebut disimpan dan juga nama file lognya. Nah, di sini adalah example of actual path and file name ya. Jadi di sini adalah contoh dari alamat yang sebenarnya dan nama file yang sebenarnya. Nah, format log filenya adalah seperti ini. KV format ISO, kemudian years, YYY itu tahun, month, DD, date-nya. Jadi nanti ada angka yang menunjukkan tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah, cara mencarinya bagaimana? Karena sekarang tanggal 9 November ya, ini berarti nanti filenya 9 November 2022. Nah, di sini kita blok saja, kemudian kita copy dengan tombol Ctrl C, kemudian bisa di search di sini, kemudian bisa di paste, kemudian enter. Nah, akan terbuka. Nah, di sini ya, syslog catch all tanggal 9 November tahun 2022 kita lihat. Nah, di sini. Nah, dari jam 11.31 sistem error critical login failure for user. Nah, admin from bla 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 via winbox. Nah, sampai tadi saya logout ya. 30.31 hotspot info debug user 20.20.20.30 logout. Ya, ini sama ya. Cuma kalau di sini yang paling atas yang terakhir, kalau di sini kebalikannya. Yang paling atas yang awal, kemudian yang paling bawah adalah yang terakhir ya. Nah, Anda bisa mengcopy paste kalau pengen melaporkan sesuatu ya di laporan kepada klien. Nah, Anda misalnya ada yang pengen nyoba masuk ke router ya, Anda bisa copy ini ya. Nah, telah terjadi usaha masuk pada tanggal 9 November tahun 2022 jam 11.31.19. Nah, ada admin yang pengen masuk tetapi nggak bisa ya, sistem error critical login, mungkin passwordnya salah atau username-nya salah. Oke, itu tentang penyimpanan file lognya. Kemudian kalau kita ingin melihat hal yang lain, misalnya di sini ada statistik ya. Nah, di sini statistik. Nah, ini syslog statistik 1 jam yang lalu ya, seperti ini. 24 jam yang lalu, baru 2 jam berjalan ya, seperti ini. Top 20 host karena hanya menginputkan 30 ya, baru muncul ini counter ya, seperti ini. Oke, kalau mau lihat tentang apa ini bagaimana, bisa klik help. Nah, view syslog statistik, di sini ada keterangannya. Nah, silahkan dibaca, diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya. Oke, untuk sementara
Demikian dulu tentang pengenalan logging dengan menggunakan software pihak ketiga. Ingat untuk klik tombol like, kemudian berkomentarlah yang bagus, kemudian share ke yang membutuhkan, dan yang belum subscribe bisa subscribe channel ini. Untuk peserta didik saya, silahkan nanti dikerjakan lembar kerja sesuai dengan materi kali ini, nanti bisa disesuaikan apa yang perlu disesuaikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.